Me. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Wah, nggak nyangka ya, sekarang sudah hari Minggu lagi. Nah adik-adik, sebelum kita mau memulai kebaktian sekolah Minggu, yuk langsung mau mengajak kalian untuk sama-sama lipat tangan, kita masuk ke dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hari ini kami berkesempatan untuk kembali mengikuti kebaktian sekolah Minggu GKI Agape. Bapa, kami mengucap syukur hari ini kami bisa mendengarkan firman Tuhan, kami masih berkesempatan untuk memuji, memuliakan Tuhan. Kami juga meminta kiranya Tuhan menyertai hati dan pikiran kami agar seluruhnya tertuju kepada Tuhan. Kiranya hari ini pun kami juga bisa belajar dan mengenal Tuhan lebih jauh lagi. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh kebaktian ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan sajalah yang berkarya di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, hanya ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sekarang sudah waktunya ibadah. Semuanya dengan posisi yang rapi, dengan semangat untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita sama-sama mengikuti kebaktian sekolah Minggu kita. Selamat pagi adik-adik, Shalom. Kembali kita bertemu di kebaktian sekolah Minggu dan Lause bersyukur bisa kembali bersama-sama dengan adik-adik sekalian untuk beribadah. Nah, pada hari ini ada bintang tamu kita, yaitu si domba. Oh, adik-adik, dia menyampaikan selamat hari Minggu, tetapi juga sekaligus dia mohon maaf karena tadi dia sempat salah masuk studio dan ketika sedang rekaman, dia terekam tadi. Tapi nggak apa-apa ya. Domba, terima kasih bisa bersama-sama dengan kita di sini. Oh, katanya dia senang sekali datang hari ini karena minggu kemarin ada namanya disebut. Adik-adik ingat kapan disebut namanya? Iya, disebut katanya. Oh, adik-adik ingat? Lause Anthony menyebut namanya. Bahwa siapa yang jadi domba, siapa yang jadi kambing. Adik-adik, kalian mau jadi domba atau menjadi kambing? Ini tentu perumpamaan ya. Orang-orang disebut kambing dipisahkan dengan domba. Kambing kalau dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus dan tidak hidup di dalam Tuhan. Tapi domba adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan tinggal di dalamnya, di dalam Tuhan Yesus. Oh, katanya betul sekali. Oke, adik sekalian, langsung berharap kita semua boleh menjadi domba-domba. Betul, domba? Ya, betul sekali katanya. Adik-adik, mari kita bersama-sama muji Tuhan. Bukankah indah kita percaya kepada Tuhan Yesus sehingga kita boleh menjadi domba-dombanya? Tis so sweet to trust in Jesus. Betapa manisnya kita dapat mempercayai, dapat mengimani Tuhan Yesus Kristus. Ayo adik-adik, kita mainkan pujian ini, semuanya bangkit berdiri dan gunakan gerakannya. Ya domba? Oke adik-adik sekalian, kita bernyanyi. Trust in Jesus, just to take Him at His word, just to rest upon His promise, just to know God.
Ya. Jangan lupa menjawab iya pada panggilan Tuhan dalam hidup kalian. Adik-adik sekalian, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, juga uraiannya. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati, kita menaikkan sebuah pujian. Firman-Mu, berita bagi kakiku. Mungkin ini baru kalian dengar, tapi kita akan belajar sama-sama. Ayo adik-adik, kita bersama-sama menaikkan pujian. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai suluh pada jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai suluh pada jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Adik-adik sekalian, sebelum kita membaca firman Tuhan dan juga belajar lebih banyak akan firman-Nya, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh membaca firman-Mu dan juga akan belajar. Berikan hikmat bagi Lasu Sofian untuk mengajarkan kebenaran firman-Mu bagi kami semua. Dan Tuhan berikan kami pertolongan-Mu supaya kami dapat mengerti apa yang kami baca, apa yang kami dengar, yang kami pelajari dari Lasu Sofian. Kiranya Roh Kudus, Allah kami, menuntun dan membimbing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekalian, mari kita buka sebagian daripada firman Tuhan dari kitab Injil. Kitab Injil dari Matius pasal 11. Matius pasal yang ke-11, ayo adik-adik buka Alkitabnya. Matius pasal ke-11 di Perjanjian Baru, ya, kitab Injil. Matius pasal 11 ayat 2 sampai ayat yang ke-6. Matius pasal 11 ayat 2 sampai ayat ke-6. Langsung bacakan dan kalian ikut memperhatikan dan simak baik-baik. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?"
Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Demikianlah firman Tuhan yang kita baca, di mana Yohanes Pembaptis waktu itu mengutus murid-muridnya untuk bertanya kepada Yesus, apakah Yesus adalah Mesias yang dinantikan itu? Adik-adik sekalian, kalian di sekolah ada seragam bukan? Dan yang membedakan kalian dengan murid dari sekolah lain apa, ayo? Iya, tentu saja seragamnya. Seragamnya ada logonya, membedakan kalian dari satu sekolah dengan sekolah lainnya. Itu suatu tanda. Suatu tanda, adik-adik. Nah, langsung juga ingat, waktu kecil dulu, ada sebuah lagu, entah kalian masih nyanyikan atau tidak. Oh ibu dan ayah, selamat pagi. Ku ingin belajar sampai kan nanti. Dan nanti seterusnya dijawab oleh orang tua. Hormati gurumu, sayangi teman. Itulah tandanya kau murid budiman. Tandanya, artinya seorang anak sekolah yang baik, seorang murid yang baik menghormati guru dan juga teman-temannya. Adik-adik sekalian, itu adalah suatu tanda. Nah, sekarang kita juga melihat bagaimana tanda yang dinyatakan. Ketika Yohanes Pembaptis di dalam penjara, dia mulai berpikir, apakah benar bahwa Yesus adalah Mesias? Apakah benar Yesus adalah Kristus? Dia mengutus murid-muridnya untuk mendapat konfirmasi. Dan Tuhan Yesus tidak langsung menjawab, ya benar aku. Tidak. Tuhan Yesus menjawab dengan tanda-tanda yang telah dia lakukan. Itu dengan apa? Mujizat. Mujizat yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir. Dan bagi orang-orang miskin, ada berita baik, kabar baik, kabar keselamatan. Adik-adik sekalian, Tuhan Yesus memberitahukan mujizat-mujizat yang telah ia lakukan sebagai tanda. Adik-adik sekalian, mujizat-mujizat itu bukan dilakukan untuk membanggakan diri, untuk men-show kepada orang lain, aku bisa menyujat. Adik-adik, anak-anak Tuhan juga Tuhan berikan kuasa untuk menjembuhkan. Ada yang Tuhan beri kuasa untuk mengusir setan. Ada yang Tuhan berikan kuasa untuk berkhotbah dan sebagainya. Tetapi itu semua bukan untuk show pamer bahwa aku bisa, bahwa aku hebat. Demikian juga dengan adik-adik. Kalian punya kemampuan, kelebihan. Ada yang Tuhan berikan kemampuan bernyanyi, ada kemampuan untuk menggambar, kemampuan untuk berhitung dan sebagainya. Bukan untuk dipamer, show, untuk menjadi sok-sokan. Bukan, adik-adik sekalian. Tetapi bagaimana kita melakukan semuanya itu merupakan satu hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan Yesus melakukan mujizat, Tuhan bukan untuk menyombongkan dirinya, tetapi Tuhan menyatakan tanda-tanda. Berikutnya adik-adik, langsung ingin mengajak kalian belajar lebih banyak tentang maksud daripada mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Sebenarnya ada beberapa hal, maksud-maksud di mana Tuhan Yesus melakukan mujizat. Tetapi langsung pada hari ini akan mengajak adik-adik melihat 3 maksud atau 3 tujuan ketika Tuhan Yesus melakukan mujizat-mujizatnya. Yang pertama, Tuhan Yesus menyatakan tanda-tanda. Seperti yang telah Lausu bicarakan sebelumnya, Tuhan Yesus menyatakan tanda-tanda bahwa dia adalah Mesias, bahwa dia adalah Kristus, dia adalah anak Allah. Nah, adik-adik sekalian, lalu yang kedua, mujizat yang Tuhan Yesus lakukan sebenarnya menggenapi akan firman Tuhan, menggenapi nubuatan-nubuatan. Ayat yang kita baca tadi,
di Matius pasal 11 tadi sebenarnya berkaitan dengan nubuatan oleh Nabi Yesaya. Di kitab Yesaya pasal yang ke-35 ayat 5 sampai 6. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan dan sebagainya. Itu sudah dinyatakan oleh Nabi Yesaya beberapa ratus tahun yang lalu. Mungkin sekitar 700 tahun yang lalu sebelum Tuhan Yesus lahir ke dunia. Jadi menggenapi akan nubuatan. Lalu yang ketiga, mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus punya tujuan untuk menguatkan iman kita. Ya, iman adik-adik, iman Lause, iman kita di dalam Tuhan, supaya kita dikuatkan. Nah, tanda-tanda inilah yang Tuhan nyatakan sebenarnya. Tetapi sayangnya, orang-orang lebih suka mencari mujizat, menikmati apa yang ada ketika Tuhan Yesus memberikan makanan dengan 5 roti dan 2 ikan yang dimakan oleh 5.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak kecil. Tapi rupanya yang mereka cari hanya untuk kekenyangan perut mereka. Melihat mujizatnya, oh hebat ya. Tapi mereka tidak melihat tanda yang Tuhan berikan itu. Nah, jadi sekalian, sebelum kita membahas lebih lanjut, Lause mengajak kalian untuk memperhatikan sebuah video yang telah Lause siapkan. Kita perhatikan sama-sama ya. Menjelang petang, setelah seharian sibuk mengajar, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu mereka menaiki perahu dan bertolak meninggalkan kumpulan orang banyak itu. Perjalanan menyeberangi danau berjarak sekitar 21 km dan berujung di daerah yang bernama Gerasa. Cuaca ketika mereka berangkat cukup tenang dan Yesus sudah sangat lelah. Lalu dia tidur pada sebuah tilam di buritan perahu. Perlu adik-adik ketahui bahwa Galilea dikelilingi oleh bukit-bukit yang sangat tinggi dan angin kencang dapat turun ke danau menyebabkan badai yang dahsyat. Lalu tiba-tiba badai hebat mengamuk dan ombak besar menghantam perahu. Air membanjiri masuk ke dalam perahu lebih cepat dari yang dapat dibuang keluar. Meskipun banyak orang di dalam perahu merupakan nelayan berpengalaman, namun mereka menjadi sangat ketakutan. Perahu sudah terendam dan tidak lama lagi mereka akan tenggelam. Yesus masih tertidur lelap pada sebuah tilam di bagian belakang perahu. Lalu murid-murid membangunkannya. "Guru, tidakkah kau peduli kalau kita binasa?" Lalu Yesus menjawab, "Mengapa kamu takut, hai kamu yang kurang percaya?" Kemudian Yesus berdiri pada perahu yang bergoyang hebat dan memerintahkan angin dan danau itu, "Diam, tenanglah." Seketika itu pula angin reda dan danau itu menjadi teduh sekali. "Mengapa kamu begitu takut?" tanya Yesus kepada murid-muridnya. "Di manakah imanmu?" Murid-murid menjadi sangat takut dan heran akan kuasa Yesus. "Siapa kegerangan orang ini?" tanya mereka satu dengan yang lain. Bahkan angin dan danau pun taat kepadanya. Ya, betul. Angin, ombak taat padanya. Betul sekali. Betul. Siapa dia? Saat itu murid-murid Yesus belumlah mengenal Yesus yang sesungguh-sungguhnya. Kali ini mereka justru menjadi ketakutan ketika melihat bahwa Yesus sanggup meredakan angin dan ombak. Tiada seorang manusia pun yang sanggup melakukan itu. Adik-adik tahu siapakah Yesus? Ya, Yesuslah Tuhan. Dialah pencipta langit dan bumi dan alam semesta. Tunduk dan taat kepadanya. Adik-adik, maukah kalian
percaya kepada Yesus yang adalah pencipta kita, Tuhan semesta alam? Dan maukah adik-adik taat kepadanya? Angin dan air saja tunduk kepada Yesus. Bukankah kita harus lebih lagi taat dan setia kepadanya? Karena Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Mesias. Yesus adalah anak Allah. Dialah satu-satunya penyelamat. Dialah yang menyelamatkan kita. Adik-adik, bagaimana setelah kita menyaksikan video ini, apakah adik-adik lebih jelas? Dan di dalam video ini, Tuhan Yesus mengadakan mujizat. Dan dalam mujizatnya ini, Tuhan menyatakan tanda. Tanda apa? Bahwa Ia adalah Tuhan yang berkuasa. Angin dan ombak pun mereka tunduk kepada Kristus. Dan pada momen itu juga, pada saat itu juga, Tuhan mengingatkan murid-muridnya, kemana imanmu, hai orang-orang yang kurang percaya? Dan dengan demikian, murid-murid Tuhan Yesus pun, satu saat nanti, mereka akan memiliki iman yang luar biasa di dalam Tuhan. Adik-adik, tahukah kalian bahwa Tuhan juga memberikan tanda-tanda kepada orang percaya? Sewaktu Tuhan Yesus akan terangkat ke sorga, yang memerintahkan murid-muridnya untuk memberitakan Injil dan membaptis. Dan tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya bahwa mereka akan mengusir setan-setan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka akan meletakkan tangan atas kepala orang yang sakit sehingga orang itu menjadi sembuh dan lain sebagainya. Dan jangan lupa pula bahwa Yohanes, Rasul Yohanes, menulis di dalam surat 1 Yohanes pasal kedua ayat ketiga yang berbunyi demikian. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Jadi menuruti perintah-perintah Tuhan adalah tanda bahwa kita adalah anak-anak Allah. Buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, dan sebagainya. Tanda bahwa kita adalah anak-anak Allah. Adik-adik sekalian, mari kita bersama-sama hidup di dalam pimpinan Tuhan. Adik-adik mau? Tuhan yang memimpin kita, Tuhan yang memanggil kita. Ayo kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami telah boleh belajar firman-Mu. Tolong kami untuk mengingat dan juga untuk melakukan firman-Mu. Tuntun kami dan tolonglah kami. Kiranya Tuhan menyucikan, mentahirkan, dan membimbing hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Engkau mau menolong kami dari serangan virus corona ini yang sedang hebat. Dan Tuhan juga mau melindungi dan menjaga kami. Agar kami bisa beribadah bersama. Selain itu, Tuhan juga mau memakai kita yang masih kecil ini untuk menjadi alat berkat Tuhan bagi orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saatnya kita membawa persembahan. Persembahan pada hari ini didasari oleh firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus pasal 9 ayat ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Adik-adik, bawalah persembahanmu dengan penuh syukur dan sukacita, dan sambil menaikkan pujian kita membawa persembahan. Facilidad
Ayo adik sekalian, kita semuanya bangkit berdiri dan kita akan menaikkan doa syukur. Ayo semuanya berdiri. Adik-adik di rumah ikutin Lause ya. Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan. Untuk kesempatan ini, kami boleh membawa persembahan. Tolonglah supaya hidup kami pun boleh menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Kuduskanlah kami Tuhan. Bapa, saat ini kami juga bersyukur karena Tuhan sudah memimpin kami dari awal hingga selesai sekolah minggu. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh sungguh-sungguh mengikut Engkau, dan kami percaya beriman padamu dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Indah, indahnya hidup ini, Cinta yang Tuhan berikan pada kita berdua. Indah, indahnya hidup ini, bersama Tuhan selalu menggapai hari esok. kehidupanku. Kehidupan kita berdua bersandar kepadanya. Adik-adik, kita sudah di penghujung acara sekolah minggu pada hari ini. Dan nanti adik-adik akan masuk ke kelas aplikasi seperti biasanya sesuai dengan kelas masing-masing. Kiranya Allah Bapa, Allah Anak yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus memberkati adik-adik, memberkati kita semua. Shalom, sampai jumpa.